Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan source code dari aplikasi sederhana, yaitu aplikasi deteksi teks dari gambar yang kita ambil atau gambar yang sudah ada di galeri kita. Kayak mana aplikasinya, ayo kita langsung demokan. Nah, sekarang di tampilan ini ada dua button dan satu gambar. Nah, gambar di sini ketika kita belum mengambil suatu gambar satupun, itu ada tulisan please take a picture. Nah, kita ambil dulu picture-nya. Nah, di sini ada dua. Nanti kita pilih dari kamera atau galeri. Karena ini galeri HP pribadi saya, kita ke kamera aja. Nah, di sini kita bisa fotokan apa yang ingin kita tangkap. Nah, oke. Nah, ketika sudah kita centang, dicentang, setelah centang nanti kita ada bisa di crop, pilih kemana apa aja yang kita mau. Seumpama ini kita, nah sama seperti yang kita fotokan, dia bisa ditangkap atau dideteksi teksnya. Kita juga bisa copy dan lalu kita paste kemanapun yang kita mau. Nah, di sini in the case-nya ketika kita mempunyai suatu tulisan yang panjang atau kita males ngetik atau ketikanya itu susah, kita bisa pakai aplikasi ini. Nah, gimana cara buatnya? Ayo langsung kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama itu kita tambahkan library dulu. Itu ada dua, library dari image picker yang tadi menangkap image-nya atau kita fotonya. Yang kedua itu dari deteksi teksnya. Nah, ketika dua ini sudah, jangan lupa untuk tambahkan view binding. Nah, ketika sudah selesai, lalu yang pertama-tama itu kita buat dulu yang namanya tampilannya. Nah, seperti di gambar, tampilannya saya buat begini. Untuk kodenya begini. Nah, pertama itu kita ada yang namanya constraint layout, split. Nah, ini constraint layoutnya, parentsnya, terus kita buat linear layout. Nah, linear layout ini kita buat untuk teks hasil fotoan nanti. Nah, ini teksnya. Nah, teksnya itu kita bungkus ke dalam scroll view agar ketika nanti kita mempunyai teks yang sangat panjang, itu kita bisa scroll yang nantinya tetap di satu layar HP kita masing-masing. Nah, di bawah itu kita punya button lagi, di button sini. Setelah itu ada button lagi. Nah, setelah itu image yang di atas ini. Nah, image dan ada teksnya. Teksnya kita bikin di dalam image. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin melihatnya, saya akan scrollkan. Bisa di pause-pause aja ya. Nah, jika sudah, nah ini kan kita ada yang button kita custom backgroundnya, jadi nggak bawaan dari Android Studio. Kita coba ya, kita hapus. Kalau kita hapus, nah ini kan button bawaan dari Android Studio-nya. Nah, sedangkan ini yang kita custom. Nah, itu kita buat customnya dengan cara mengganti background. Nah, ini backgroundnya kita buat seperti ini. Nah, ini kan agak beda dia warnanya juga. Itu caranya gampang. Kita buka ke
drawable, kita klik kanan dan pilih drawable resource. Setelah itu kita tulis namanya apa, kita oke. Setelah itu baru kita isi filenya dengan kode ini. Jika sudah, kita masuk ke main activity-nya. Nah, di main activity-nya kita buat dulu dua variabel yang isinya masih nul, yaitu foto Yuri dan bitmap-nya. Nah, setelah itu kita inisialisasi binding-nya. Nah, setelah itu di sini ada binding.btn picture. Nah, ketika button picture diklik, nah kita memanggil library image packer. Nah, sesudah itu kita bisa melakukan crop. Sesudah crop, kita langsung start. Nah, setelah itu kita harusnya lari ke on activity result. Nah, ketika kita sudah milih fotonya, kita lari ke activity result-nya. Nah, hasilnya apa? Nah, di situ kita buat kondisi. Ketika result code-nya sama dengan oke dan result code-nya sama dengan pick image yang kita pilih, kode ya image yang kita pilih, dan lagi datanya tidak nul. Nah, ketika ketiga kondisi ini terpenuhi, maka foto Yuri variabel yang di atas tadi kita isi dengan datanya yang didapat dari resultnya. Setelah itu bitmap yang kita inisialisasi di atas tadi ini kita isi dengan uh, bitmap dari foto Yuri tadi. Nah, setelah itu ketika kita sudah selesai mengisi bitmap ini, variabel bitmap ini, kita uh, image view-nya kita hilangkan terlebih dahulu karena kan sudah ada isinya, sudah ada teksnya. Berarti image view dan text view-nya kita hilangkan. Nah, setelah itu kita buat fungsi untuk menangkap atau mendeteksi dari gambar itu. Nah, ketika kita buat fungsinya, nah ini kan kita membawa file bitmap, membawa apa sih parameter bitmap. Nah, oke. Nah, ini kita buat code untuk deteksi teksnya. Nah, itu ini. Nah, kita buat kondisi. Jika kondisinya reconnect ini tidak is operational, maka kita buat warning yaitu file load the text. Berarti teksnya gagal uh, diambil gitulah. Nah, ketika selain itu berarti kita buat codingnya untuk menangkap teksnya. Nah, ini codingnya. Oke. Setelah itu kita masukkan hasilnya ke dalam result text. Nah, jadi kawan-kawan sebenarnya di dalam sini kita bikin teks. Nah, ini teks untuk yang kita. Nah, ini kan ID-nya result text. Jadi uh, ketika teks dari gambar itu terdeteksi, maka kita isikan result text dengan hasilnya. Nah, ini. Nah, nanti sudah muncul di sini, sudah muncul di teks ini akan hilang. Setelah itu, ketika button ini kita klik, copy text ini, ID copy text ini kita klik, nih, button copy, set on click listener, maka kita buat function untuk mengambil isi edit text tadi itu ke dalam clipboard. Nah, ini functionnya.
ini get functionnya. Nah, ketika sudah berhasil semua, kita buat pemberitahuan, yaitu copy. Nah, udah begitu aja. Nah, yang bawah ini kita buat untuk on back press. Jadi ketika kita mengklik, saya contohkan aja. Nah, ketika kita klik ini back, dia akan ini apa sih namanya, warning gitulah, alert. Ketika kita yes, baru dia keluar begitu. Oke, sekian saja yang bisa saya bagikan. See you next video. Terima kasih.